semua, perkenalkan nama aku Taskia Mani, aku dari Bahasa Sastra Prancis 2018. Oh iya terus, perkenalkan nama aku Zahra Dulia Rahmah dari Bahasa dan Sastra Prancis 2018. Pertama-tama terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang telah memberikan pertanyaan melalui question box di Instagram CF. Nah, untuk itu aku dan Kak Kia akan menjawab pertanyaan kalian. Check this out. Belum ada dasar sama sekali, ketinggalan gak ya diajarin dari nol gak sih di Sasper? Atau tips dan sarannya dong. Sebenarnya gak masalah sama sekali kalau misalnya kamu belum tahu sama sekali tentang bahasa Prancis, tentang bahasanya. Itu tuh gak apa-apa, gak ada dasar sama sekali, itu gak apa-apa. Karena di bahasa Prancis UB itu kamu diajarin dari nol, bener-bener semua dasar-dasarnya itu diajarin sama dosen-dosen kita. Aku pun waktu pertama kali masuk sastra Prancis aku nggak tahu sama sekali bahasa Prancis itu apa, kayak gimana. Nanti karena kita belajar bareng-bareng sama-sama lagi dari awal, dari nol lagi, dosennya pun ngebantu kita banget, nggak nge-pressure kita untuk tahu langsung banyak vocab bahasa Prancis, nggak kayak gitu. Jadi kalian gak usah khawatir. Kalau untuk tips dan sarannya, sebenarnya kita udah ada video tentang ini, nanti aku taruh di description box, jadi kalian harus ngecek itu linknya ya. Tapi dari aku sendiri, kalau untuk tips dan sarannya harus banyak-banyak belajar sih pastinya. Belajar denger lagu Prancis, nonton yang berbahasa Prancis, atau ngobrol sama teman pakai bahasa Prancis. Terus juga harus berani, karena kalau misalnya kita takut salah terus pasti kita maunya diem nggak ngomong, jadi malah nggak kepraktekin. Sedangkan untuk bahasa itu kita harus selalu ngepraktekin itu kan. Kalau misalnya kita nggak ngepraktekin itu berarti nggak kepake, berarti nggak ada yang masuk dalam otak kita gitu. Tapi kalau misalnya untuk vocab kayak gitu, terus untuk konjugasi dalam bahasa Prancis itu ada konjugasinya, itu emang mau gak mau itu harus dihafalin sih kalau menurut aku, kayak gitu teman-teman. Nah, pertanyaan selanjutnya ada, Prodi Sasper diajar dosen natif nggak Kak? Nah, kemarin, semester genap kemarin itu, kita diajarin native speaker kerjasama antara IVI dengan Sasper UB. Tapi karena pandemi, jadi native speakernya itu dipulangkan ke negara asalnya. Insya Allah, kalau pandemi ini berakhir, bakal ada lagi native speaker. Yeay! Terus ada lagi semester 4 atau 5 ada matkul bahasa Jerman, Jepang, dan Cina. Maksudnya gimana Kak? Sebenarnya untuk bahasa Jepang, Jerman, dan Cina ini itu ada termasuk mata kuliah pilihan. Jadi kalian kalau udah masuk semester 3 itu kalian udah boleh memilih mata kuliah pilihan kayak gitu. Kan kalau misalnya semester 1 sama 2 itu masih dipaketin kan sama universitas, sama FIB. Jadi kalian nggak harus milih mata kuliah apa-apa karena udah ada gitu, udah kalian udah langsung masuk mata kuliah ini tuh udah pasti. Sedangkan kalau misalnya untuk semester 3 dan seterusnya itu kalian boleh milih sendiri mata kuliahnya mau ngambil apa kayak gitu. Salah satunya adalah mata kuliah pilihan. Mata kuliah pilihan yang disediakan untuk semester ganjilnya itu emang ada bahasa Jerman, Jepang, dan Cina kayak gitu. Mata kuliah pilihannya itu harus diambil nggak sih Kak? Mata kuliah pilihan itu untuk lulus skripsi kalian minimal harus memenuhi 18 SKS untuk mata kuliah pilihan aja. Jadi kalian yang ngira-ngira sendiri apakah kalian harus mengambil mata kuliah pilihan tersebut atau enggak kayak gitu. Kalau misalnya nggak kalian ambil bahasa Jepang, Cina ini ya selama mata kuliah pilihan kalian memenuhi 18 SKS, kenapa enggak? Tapi kalau misalnya berdasarkan perhitungan aku sih tetap harus diambil ya teman-teman, cuman kita milih aja salah satu, nggak harus tiga-tiganya kita ambil kayak gitu. Dan itu bisa dicicil gitu loh mata kuliah pilihan. Kalau misalnya semester ganjil kalian ambil yang semester ganjil lagi, itu bisa kayak gitu. Next itu kehidupan kuliah di UB khususnya Sasper itu gimana Kak? Nah, kalau pertanyaan ini itu pasti subjektif ya, karena setiap orang tuh beda-beda kan. Kalau menurut aku pribadi, kuliah di Sasper UB itu seru sih, challenging. Terus juga dosennya tuh pada benar-benar ngebantu kita semua, ngebantu mahasiswanya untuk bisa bahasa Prancis. Lingkungannya sendiri pun kayak kakak tingkat atau teman sebaya kita juga sportif dalam hal biar kita bisa bener-bener fluent banget dalam bahasa Prancis. So far sama aku kuliah di Sasper UB itu bener-bener seru sih. Untuk kursus bahasa Prancis penting gak sih? Uh, untuk aku sendiri
aku pernah ikut kursus bahasa Prancis karena pada saat itu aku lagi persiapan untuk DELF ADE, jadinya karena aku merasa aku butuh, jadi makanya aku les kayak gitu. Sebenarnya itu bergantung lagi sama teman-teman sendiri, apakah menurut kalian sanggup untuk belajar sendiri, ya udah nggak apa-apa, nggak masalah, nggak dibilang wajib dan harus sih sebenarnya, karena itu semua tergantung sama pribadi kalian masing-masing lagi kayak gitu. Selanjutnya ada bahas tentang beasiswa Kak. Nah, kalau bahas tentang beasiswa, untuk yang beasiswa ke Perancis sendiri, udah ada videonya di channel YouTube CF. Nanti aku bakal taruh di description box-nya di bawah. Untuk beasiswa dari dalam negeri, kayak misalkan yang dikasih sama Universitas Brawijaya ataupun dari dosen-dosen kita, nanti pasti selalu kita post di IG Hima Bahasa Prancis UB. Banyak kok beasiswa yang dikasih sama Universitas Brawijaya, kayak misalkan ada beasiswa PPA, terus mereka juga kerjasama sama beasiswa Bakti BCA atau Pembangunan Jaya ataupun Tonoto. Jadi kita sebagai mahasiswa punya banyak peluang untuk daftar beasiswa. Terus ada apa saja yang akan dipelajari di bahasa dan sastra Prancis? Pastinya kita akan belajar bahasa Prancis. Terus kita nggak cuma belajar bahasa Prancis atau tata bahasanya, kita juga belajar sejarah, budaya, kesusastraan Prancis. Terus kita juga belajar bahasa-bahasa lain yang membuat kita punya banyak skill dalam berbahasa, kayak bahasa Cina, Jepang, Jerman, yang udah dijelasin sama Kak Kia tadi. Terus juga belajar ilmu pengantar jurnalistik ataupun bisnis, kewirausahaan. Terus juga ada dasar pengajaran, terus ada pariwisata juga. Pokoknya kita bakal diajarin skill-skill lain yang dapat menunjang karir kalian nanti. Mata kuliah MKI itu apa? Sebenarnya mata kuliah MKI itu kepanjangannya Manusia dan Kebudayaan Indonesia. Aku ngintip sedikit dari website FIB ya. Jadi katanya mata kuliah ini bertujuan untuk memberi pemahaman tentang konsep, proses pembentukan pola-pola keanekaragaman, dan proses akulturasi kebudayaan, perkembangannya, serta masalah infiltrasi budaya asing. Emang pada mata kuliah MKI ini kita tuh diajarin tentang kebudayaan manusia dan kebudayaan itu sendiri di Indonesia. Terus kayak perkembangannya di Indonesia tuh kayak gimana, manusia-manusianya, akulturasinya seperti apa. Mata kuliahnya emang berhubungan, kayaknya lebih banyak berhubungan dengan antropologi, termasuk mata kuliah wajib. Karena kita kan fakultas ilmu budaya, jadi kita harus paham tentang itu gitu teman-teman. Tapi nggak susah kok, maksudnya kalian pasti paham kayak gitu. Sama kayak belajar IPS, sosiologi dan sejarah disatuin gitu. Tapi ada geografinya juga. Ya udah semuanya aja sih. Ya pokoknya kayak gitu teman-teman. Sharing prospek pekerjaan yang terbuka luas untuk lulusan Sasper. Kalau untuk prospek kerjanya lulusan Sasper sendiri itu banyak. Kalian bisa jadi penerjemah, penulis, terus juga mungkin sastrawan atau bekerja di bidang pariwisata, bidang industri media. Pokoknya menjadi lulusan sastra Prancis itu banyak celah yang bisa kalian ambil. Seperti itu. Selanjutnya, rekomendasi buku untuk belajar bahasa Prancis. Ini juga udah pernah dibahas di YouTube channelnya Chef. Jadi nanti aku taruh aja di description box juga supaya kalian bisa langsung lihat di situ buku-bukunya apa aja kayak gitu. Tapi kalau aku sendiri yang paling aku butuhin sih kamus konjugasi dan kamus bahasa Prancis Inggris atau bahasa Prancis Indonesia. Kayak gitu. Next pertanyaannya, adakah perubahan mata kuliah tahun 2020 dengan tahun sebelumnya? Ya, jadi ada perubahan mata kuliah tahun 2020 dengan tahun sebelumnya. Yang akan dijelaskan oleh teman aku, Bella. Halo, saya Nabila Pradian, angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan kurikulum tahun 2018 ke atas dan tahun 2019-2020. Sebelumnya, kurikulum 2019 dinamakan kurikulum OBE. OBE singkatan dari Outcome Based Education, di mana tujuannya alumni-alumni yang menggunakan kurikulum tersebut lulus bisa menjadi apa saja. Dan sistemnya student center, jadi tidak berfokus terhadap dosen dan pengajar, melainkan mahasiswa. Lalu, di kurikulum OBE ini, jumlah SKS untuk lulus yaitu 144 SKS minimal, serta 160 SKS untuk batas maksimalnya. Nah, dari 144 SKS ini,
130 SKS untuk mata kuliah wajib, serta 14 SKS untuk mata kuliah pilihan. Perbedaannya UBE sama kurikulum 2017 itu apa sih? Yang pertama, mata kuliahnya. Jadi, di kurikulum UBE ini ada perubahan letak mata kuliah per semesternya, pengurangan mata kuliah, serta penambahan mata kuliah. Di kurikulum angkatan 2018, PSP atau pengantar sejarah Prancis berada di semester 3, sedangkan tahun 2019 yang menggunakan UBE, PSP pengantar sejarah Prancis diberikan pada semester 2. Lalu di kurikulum angkatan 2018 ke atas ada mata kuliah statistika. Statistika ini dihapuskan setelah berlakunya kurikulum UBE. Yang kedua, kebijakan kampus merdeka. Mulai pertengahan September tahun 2020 diberlakukan kebijakan kampus merdeka oleh pemerintah. Nah, di Universitas Brawijaya diadakan program Merdeka Belajar. Sifatnya nggak wajib, boleh mengambil atau tidak. Untuk angkatan 2019 diperbolehkan mengambil satu mata kuliah saja. Sedangkan untuk tahun 2020 jika ingin mengambil Merdeka Belajar harus memenuhi 20 SKS mata kuliah Merdeka Belajar. Nah, 20 SKS ini sudah termasuk mata kuliah wajib yang diberikan oleh universitas. Nah, untuk tahun 2018 ke atas sayangnya tidak bisa mengambil Merdeka Belajar. Yang ketiga, perihal KKN. Untuk tahun 2018 ke atas, masih diperbolehkan untuk memilih KKN di desa atau magang di sebuah perusahaan atau lembaga. Sedangkan untuk tahun 2019 ke bawah, hanya diperbolehkan KKN di desa saja. Selain itu, KKN untuk tahun 2018 ke atas dilaksanakan di liburan antara semester 6 ke semester 7. Sedangkan KKN untuk angkatan 2019-2020 dilaksanakan di liburan semester 4 ke semester 5. Nah, untuk Merdeka Belajar, mahasiswa dapat memilih MK pilihan dari 10 MK pilihan yang telah dipilihkan oleh prodi. Sekian dari saya, semoga info yang saya berikan tadi bisa berguna dan bermanfaat bagi kalian semua. Merci beaucoup et